Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kaprodi Ilmu Komunikasi, Bapak Samsul Arifbillah, Esos MIKOM. Yang saya hormati Ibu Ajeng Ayu Wulandari, SIKOM MIKOM sebagai dosen pembimbing, dan Bapak Atep Bahrudin, SIKOM MIKOM sebagai dosen penguji. Perkenalkan, saya Yuning Jumarnis, NPM 2118110046. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai seminar usulan penelitian yang berjudul Pengaruh Iklan Media Sosial Instagram terhadap minat beli produk Scarlett Whitening. Penelitian ini dilatar belakangi karena dulu di sosial media dimulai sebagai platform untuk orang-orang berinteraksi dan berbagi pengalaman secara online. Namun sekarang, media sosial telah berkembang pesat dan mencakup berbagai platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lainnya. Selain untuk berinteraksi secara sosial, media sosial kini digunakan untuk berbagai tujuan seperti berbagi berita, edukasi, hiburan, dan bisnis. Salah satu perubahan terbesar adalah bagaimana perusahaan menggunakan media sosial untuk pemasaran dan iklan. Media sosial kini telah menjadi alat yang sangat kuat untuk pemasaran. Platform Instagram, contohnya platform Instagram. Platform Instagram ini sangat memungkinkan untuk membuat iklan yang menarik dan ditargetkan kepada audiens tertentu. Iklan di media sosial ini bisa berupa gambar, video, atau cerita yang menarik untuk menarik perhatian audiens. Scarlett Whitening adalah salah satu merek kecantikan yang menggunakan Instagram juga sebagai media pemasaran. Nah, pada tahun 2022, Scarlett Whitening ini berhasil memenangkan penghargaan sebagai The Best Body Lotion. Ini menunjukkan bahwa bagaimana media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mempromosikan produk dan meningkatkan reputasi merek. Oleh karena itu, saya tertarik untuk membahas atau menguji apakah iklan di media sosial Instagram ini berpengaruh terhadap minat beli konsumen untuk produk Scarlett Whitening. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh signifikan iklan media sosial terhadap minat beli produk Scarlett Whitening, dan dijawab pada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah iklan media sosial berpengaruh signifikan terhadap minat beli pada produk Scarlett Whitening. Dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti membatasi penelitian dengan hanya menguji pada platform Instagram saja dan tidak menguji pada platform media sosial yang lain. Juga akan menguji populasi dan sampel ini difokuskan untuk followers Instagram Scarlett Whitening. Manfaat dalam penelitian ini, yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu penelitian ini akan memberikan kontribusi penting pada pengetahuan akademik di bidang pemasaran dan komunikasi. Juga dapat membantu memahami lebih baik mengenai peran media sosial sebagai alat pemasaran. Lalu ada lagi manfaat praktis, yaitu dapat membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran, mengambil keputusan yang lebih baik terkait alokasi sumber daya untuk iklan media sosial. Penelitian ini juga akan memberikan manfaat kepada konsumen dengan pemahaman yang lebih baik tentang iklan media sosial. Konsumen dapat lebih jeli dan lebih dapat bijak untuk memilih produk yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan. Selanjutnya, landasan konseptual atau pondasi dasar yang akan dibahas dalam penelitian ini ada komunikasi pemasaran, lalu media sosial, efektivitas iklan, konten dan pesan iklan, lalu media sosial Instagramnya, dan minat beli.
Untuk mendukung penelitian ini, saya menggunakan dua teori untuk mengukur variabel X dan variabel Y. Nah, dari variabel X yaitu iklan, untuk menguji variabel X saya menggunakan teori jangkauan dan frekuensi dari James Webb yang terdiri dari 3 asumsi, yaitu pengulangan, penyebaran, dan efektivitas. Lalu untuk menguji dari variabel Y yaitu minat beli, saya menggunakan teori bauran pemasaran dari Jerome McCarthy dengan rumus 4P, yaitu produk, Dina seberapa? Jadi 0,88. Bisa. Yaitu produk atau barang yang ditawarkan dari perusahaan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan, lalu ada price atau harga, lalu ada place atau tempat atau saluran distribusi yang digunakan untuk menjual produk tersebut, dan promosi yaitu kegiatan komunikasi yang digunakan untuk memberitahu, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk atau layanan. Dan saya telah mereview beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Henny Herawati pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Iklan Media Sosial Instagram dan Celebrity Endorser terhadap minat beli konsumen. Studi kasus pada toko online shop keripik pisang coklat Crispo ID. Perbedaan peneliti ini dengan penelitian saya adalah pada variabel X, yang dimana peneliti ini menggunakan dua variabel X, sedangkan saya hanya menggunakan satu variabel X. Lalu yang kedua adalah dari Hendy Suryawijaya dan Farid Rusdi pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Daya Tarik Iklan di Media Sosial Instagram untuk terhadap minat beli konsumen, survei terhadap produk sepatu Prado di kalangan anak muda Jawa Barat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah perbedaan terhadap teori yang digunakan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Fiska Triwanda Wicaksari, Muhammad Ridwan Basamalah, dan Rahmawati pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Celebrity Endorser dan Iklan pada Media Sosial Instagram terhadap minat beli produk perawatan wajah, studi kasus pada konsumen MS Glau. Nah, perbedaan ini ada pada variabel X yang digunakan, di mana peneliti terdahulu ini menggunakan dua variabel, yaitu celebrity endorser dan iklan, sedangkan saya hanya menggunakan satu, yaitu iklan saja, dan perbedaan terletak pada teori yang digunakan. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang dibuat berdasarkan pengamatan atau pengetahuan awal yang nantinya akan diuji melalui eksperimen atau penelitian, di mana praduga ini ada dua, yaitu hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh iklan media sosial Instagram terhadap minat beli produk Scarlett Whitening, dan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh iklan media sosial Instagram terhadap minat beli produk Scarlett Whitening. Selanjutnya, pada kerangka berpikir, ini dibuat linear dari iklan media sosial Instagram sebagai variabel X terhadap minat beli sebagai variabel Y. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan oleh saya yaitu dengan desain penelitian metode kuantitatif, di mana di kuantitatif ini adalah pendekatan yang mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk angka untuk mengukur variabel dan menemukan hubungan antar variabel melalui analisis statistik. Nah, salah satu jenis penelitian kuantitatif ini yaitu adalah penelitian non-eksperimen, di mana non-eksperimen ini
peneliti itu mengamati dan mengukur variabel tanpa memanipulasi dan intervensi. Selanjutnya adalah populasi dalam penelitian ini adalah pengikut akun Instagram Scarlet Whitening sebanyak 5,3 juta followers tarikan pada bulan Mei 2024. Nah, untuk mengukur sampelnya, ini saya menggunakan rumus Taro-Yamane untuk menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan dengan perhitungan seperti tertera di gambar dengan hasil akhir 99,998 responden atau dibulatkan menjadi 100, sehingga saya membutuhkan 100 responden untuk menguji penelitian ini. Selanjutnya, instrumen yang digunakan adalah menggunakan angket dengan menyebarkan kuesioner melalui form Google dan di-share kepada followers Instagram Scarlet Whitening dengan menggunakan tipe skala Likert dengan perhitungan poin 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Selanjutnya ini ada operasional variabel penelitian di mana saya menterakan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sebar di dalam Google Form yang akan saya sebar ke followers Instagram Scarlet Whitening, dan saya berpatokan kepada teori yang digunakan. Untuk pertanyaan untuk mengukur variabel X itu saya dari teori jangkauan dan frekuensi, di mana tadi sudah ada dibahas ada 3 asumsi. Di dalam satu asumsi itu saya menterakan 2 pertanyaan. Begitu juga sama dengan untuk menguji variabel X, saya menggunakan teori marketing mix atau bauran pemasaran dengan 4 indikator, yaitu price, place, produk, dan promotion, di mana satu indikatornya saya memberikan 2 pertanyaan yang relevan dengan indikator tersebut. Nah, selanjutnya adalah metode analisis data. Dalam menguji outer model itu terdapat uji validitas dan uji reliabilitas, lalu uji struktural model, dan bootstrapping untuk pengujian hipotesisnya. Selanjutnya, Google Form atau pertanyaan yang sudah saya buat terlampir untuk nantinya disebar ke followers Instagram Scarlet Whitening. Sekian presentasi seminar usulan penelitian dari saya. Mohon kiranya untuk dapat dikoreksi dan diberikan masukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.